Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita akan mempresentasikan hasil riset yang sudah diberikan oleh tugas pengantar teknik industri. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Davi Faisal Hafiz. Saya Trisna Putra Gumelar. Saya Gilang Rizky Ramadan. Saya M. Faisata Kurniawan. Oke, di penjelasan teknik industri. Teknik industri adalah bidang ilmu yang berfokus pada perancangan dan pengoptimalan sistem terintegrasi yang melibatkan manusia, mesin, material, metode, dan informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, serta keuntungan organisasi melalui pengurangan pemborosan waktu, biaya, dan sumber daya tanpa mengabaikan keselamatan dan kenyamanan kerja. Akan dilanjutkan oleh Trisna. Penjelasan manajemennya. Manajemen adalah ilmu yang digunakan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan aset lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pengambilan keputusan yang tepat dan terstruktur. Oke, selanjutnya itu ada penjelasan teknik logistik. Teknik logistik adalah bidang ilmu yang mempelajari perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya mulai dari pemasok, proses produksi, hingga produk sampai ke konsumen dengan tujuan memastikan ketepatan jumlah, waktu, tempat, dan biaya secara efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan teknik industri terkait kasus X yang diberikan pada soal di LMS. Yang pertama, perbaikan aliran proses produksi. Melakukan line balancing pada 6 tahap produksi untuk mengurangi bottleneck, khususnya pada tahap pengelasan dan pengecatan. Alasannya adalah adanya ketidakseimbangan waktu proses dapat menurunkan output aktual meskipun kapasitas maksimal 12.000 unit per hari. Melakukan perbaikan kualitas bahan baku. Yang kedua, menerapkan quality control bahan baku di awal, incoming inspection, dan membuat standar penerimaan bahan baku untuk pemasok. Hal tersebut dilakukan karena saat ini ada 3 sampai dengan 5% bahan baku tidak bisa dipakai. Artinya perusahaan sudah rugi sebelum produksi dimulai. Selanjutnya ada pandangan 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 manajemen terkait kasus X. Yang pertama, pengendalian biaya operasional, evaluasi biaya lembur, biaya penyimpanan limbah, dan biaya distribusi. Alasannya adalah biaya tersembunyi dapat menggerus profit meskipun volume produksi tinggi. Yang kedua, strategi pengelolaan SDM, menyusun kebijakan intensif berbasis kualitas untuk pekerja kontrak. Hal tersebut penting dengan alasan untuk menyeimbangkan produktivitas dan kualitas produk. Oke, selanjutnya itu ada pandangan teknik logistik terkait kasus X yang telah diberikan. Itu yang pertama ada pengelolaan gudang. Itu penataan ulang gudang untuk memisahkan produk jadi, limbah, dan juga bahan baku. Alasannya tersebut adalah keterbatasan ruang menyebabkan biaya tambahan dan inefisiensi. Oke, yang kedua, penentuan kebijakan pengiriman. Pengiriman berbasis permintaan gudang regional dengan alasan untuk mencegah overstock dan biaya penyimpanan di gudang distribusi. Oke, ini ada beberapa referensi yang setelah kelompok saya dapatkan, dan ini tugas-tugasnya. Mungkin segitu saja, mungkin segitu saja yang sudah kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi, saya Waalaikumsalam. izin pamit undur diri.